Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Karena kedengarannya aneh, Hu Jia-er mengerutkan kening. Panggil saja aku Jia-er Mi-er. Jika Anda merasa kasihan, Anda juga bisa memanggil saya Kakak Ji-er. Kalau begitu, lebih baik manggil Anda dengan nama depan Anda. Yang Ken mengangguk, berjalan dan berbicara. Hu Jia-er meliriknya. Menurut apa yang dikatakan kedua saudara perempuan itu, Yang Ken secara bertahap memahami apa yang terjadi di luar. Dalam 10 hari terakhir, meskipun ribuan murid dari 3 sekte memasuki tempat ini, pada titik yang berbeda, tetapi seiring berjalannya waktu, semua orang perlahan-lahan berkumpul ke pusat. Jelas banyak orang mendapat manfaat di sini, tetapi banyak orang telah meninggal. Dalam 10 hari terakhir, para murid dari 3 sekte telah berkumpul menjadi 3 kekuatan, di bawah kepemimpinan para ahli dari sekte masing-masing. Mereka mengepung beberapa monster kuat di sekitar sini. Sebenarnya ada total 9 monster yang masing-masing telah mencapai tingkat ke-6. Tetapi karena mereka telah disegel terlalu lama dan mereka baru saja bangun, jadi monster-monster ini kekuatan menjadi binatang buas yang tidak terlalu tinggi. Dan para murid dari 3 sekte dapat membunuhnya dengan harga tertentu untuk mendapatkan harta yang dijaga oleh monster-monster itu. Dan mungkin ginseng iblis yin yang diperoleh Yang Ke adalah salah satu barang yang dijaga monster ini, tetapi memiliki spiritualitas. Ketika mereka menyadari ada sesuatu yang salah, mereka melarikan diri terlebih dahulu, dan kedua saudara perempuan itu mengejar ke sini sepanjang jalan, bertemu Yang Ke dan mendapatkan kesempatan mereka sendiri. Ketika kami pergi, 8 dari 9 monster telah terbunuh, hanya menyisakan 1 di tengah. Yang itu lebih kuat, mungkin di puncak tingkat ke-6, dan tidak ada yang berani memikirkannya untuk saat ini. Hu Jia-er tertawa dan berkata, demi harta karun yang dijaga oleh monster-monster ini, para murid dari 3 sekte semuanya gila sekarang. Hu Mi-er juga mengangguk dengan tajam. Ya, Anda tidak tahu seberapa baik orang-orang itu dalam hal mengambil barang mereka. Berdua ngobrol dengan sangat menarik, seolah-olah mereka dalam kekompakan yang sempurna. Terdengar saat mereka berbicara, tidak ada yang disembunyikan satu sama lainnya. Tak lama kemudian mereka bertiga keluar dari tempat ini secara bersamaan dari dalam gua. Saat dia berjalan keluar terdengar raungan marah dari jauh. Itu adalah auman binatang buas. Suara yang teredam itu seperti genderang perang, mengguncang tanah yang membuat wajah mereka bertiga berubah. Hu Jia-er berkata, sialan, pihak mana yang begitu berani? Mereka bahkan memprovokasinya. Menurut apa yang dia katakan tadi, satu-satunya monster yang tersisa adalah puncak tingkat ke-6, dan puncak tingkat ke-6 setara dengan puncak batas kenaikan keabadian. Bahkan jika itu telah disegel selama bertahun-tahun dan lemah, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditolak oleh para murid dari 3 sekte sekarang. Ketika murid dari 3 sekte membunuh 8 monster lainnya selama periode ini, mereka menderita kerugian besar. Jika mereka benar-benar menghadapi monster seperti itu, tidak ada yang bisa menghentikan mereka, hanya untuk dibantai. Pergi dan lihatlah. Mata Yang Ke bersinar. Hu Jia-er dan Hu Mi-er juga menyebarkan gerakan mereka dan mengikuti dari belakang. Tidak lama kemudian, kedua saudara perempuan itu sudah bisa mengimbangi Yang Ke, memalingkan kepalanya untuk melihat mereka. Yang Ke terkejut, dia menemukan bahwa kecepatan pernafasan kedua orang itu persis sama saat berlari. Dan dia tidak tahu misteri apa yang terkandung dalam langkah itu. Mampu membuat Hu Mi-er yang paling lemah bisa mengimbangi kecepatan kakaknya
tanpa menunjukkan tanda-tanda kehabisan nafas sedikit pun. Apa sebenarnya peluang yang mereka dapatkan di dalam gua? Ini memiliki efek yang ajaib. Yangke menatapnya untuk waktu yang lama, dan wajah cantik di sebelah kiri tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. "Mengapa Anda terus melihat kami?" Si cantik terkikik, matanya yang mengedip berkibar. "Saya Mi'er." Si cantik lainnya buru-buru berkata, "Saya Mi'er, saudari, tolong jangan bicara omong kosong." "Mengapa Anda memanggil saya saudara perempuan? Adalah orangnya." "Kakak." Mendengar itu, yang di sebelah kiri menjadi cemas. "Berhentilah membuat masalah, dia benar-benar tidak akan mengenalinya." "Saya tidak membuat masalah, tapi saudari, jangan membingungkan orang." Yangke pusing beberapa saat dan hampir tersandung. Kedua saudara perempuan itu tiba-tiba tertawa bersama. Senyuman ini segera membuat Yangke tahu bahwa dia disatukan oleh mereka. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdaya, jadi dia hanya bisa diam. "Cuma bercanda, Anda tidak akan marah kan?" Yangke tidak tahu apakah Humair atau Hujair yang bertanya. "Tidak." Yangke menggelengkan kepalanya. "Lalu, apa yang Anda lakukan dengan wajah datar?" "Tersenyumlah." Yangke terbatuk kering dengan ekspresi dingin di wajahnya dan mengabaikannya. Setelah berlari sejauh puluhan mil, ketiganya sampai di tempat asal auman binatang itu. Melihat lebih dekat, tidak hanya Yangke yang tercengang saat itu juga, tetapi bahkan Hujair juga tercengang. Tak jauh di depan ada monster besar berbentuk kura-kura. Tingginya lebih dari 10 kaki dan panjang 30 kaki. Tubuhnya seperti bukit yang bergerak. Dia berlari dan menginjak-injak tanah dengan sekuat tenaga. Setiap kali ia turun, tanah bergetar tanpa henti. Namun terdapat kerapas yang telah di punggungnya. Alur yang dalam dan pola bersilangan, seolah-olah menunjukkan perubahan waktu, dan terdapat ekor yang panjang seperti palu meteor yang di punggungnya. Meskipun kecepatannya tidak terlalu cepat, namun setiap langkah yang dilakukan lebih dari belasan kaki. Tubuhnya seperti bukit mengamuk di sana-sini, dan ekornya seperti palu meteor yang bergerak maju mundur, seperti hembusan angin. Suara menderu terus-menerus keluar dari mulutnya. Di udara, ratusan orang menyerang dengan ganas, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Dia memiliki momentum yang tak terkalahkan, dan setiap serangan dan raungan membuat semua orang ketakutan. Yangke melihat banyak kenalan di langit. Suyan, Si Hongchen, dan Lakrodi ada dalam daftar, dan sebagian besar lainnya sudah familiar. Orang-orang ini semua adalah murid pavilion surga, namun ada juga anggota geng pertempuran darah dan menara venue yang bersembunyi jauh, menunjuk ke medan perang, tapi ada banyak suara sombong. Sekarang pusat kekuatan murid pavilion surga adalah milik Suyan, yang paling kuat, tempat di mana sosok putih suci tampaknya tidak dapat dicapai. Langit penuh dengan angin dan salju, tetapi bahkan Suyan tidak dapat melakukan apapun untuk mengalahkan monster berbentuk kura-kura. Meskipun dia mencoba yang terbaik, tetapi dia hanya bisa menggunakan vitalitas dinginnya untuk sedikit memblokir kecepatan monster ini, sehingga mengurangi korban dari murid pavilion surga. Karena pertahanan monster ini terlalu kuat, meskipun kecepatannya relatif lambat, cangkang kura-kura dan kulit tebal yang menutupi tubuhnya adalah harta rahasia pertahanan terbaik. Sehingga para pejuang alam asal esensi ini bahkan tidak dapat mematahkan pertahanannya. Di arena sudah banyak mayat tergeletak, semuanya berasal dari pavilion surga. Orang-orang dari pavilion surga benar-benar memprovokasinya. Hujair sedikit mengernyit. Suyan bukan tipe orang yang gegabah.
Saat dia bertanya-tanya, seorang pria muda bergegas mendekat dengan sedikit kejutan dan tanpa jejak di matanya. Dia tidak menyembunyikan kekagumannya, tetapi ketika dia menemukan Yangke yang berdiri mesra dengan kedua wanita itu, dia tidak bisa menancap perut. "Ji-er?" Pengunjung itu berhenti di depan kedua wanita itu, memandang kedua wanita itu dan benar-benar tidak tahu yang mana Hu Ji-er. Jadi dia hanya bisa berbicara dengan salah satu dari mereka berdasarkan perasaannya. "Longjun, apa yang terjadi?" Orang lain tiba-tiba bertanya. Ternyata ini adalah Hu Ji-er. Longjun tidak merasa malu, tetapi menyombongkan diri dan berkata, "Pavilion surga memprovokasi monster ini atas inisiatifnya sendiri, dan untuk beberapa alasan, mereka mengejar orang-orang ini sepanjang waktu. Begitulah kejadian saat ini." Mendengar itu, Hu Ji-er sangat terkejut. "Itu bukan Suyan. Ini si Ho Chen." Longjun tersenyum dan berkata, "Idiot ini memimpin sekelompok orang untuk memanfaatkan istirahat monster ini dan ingin masuk dan mencuri harta karun yang dijaganya. Tapi saya tidak melakukannya, berharap bahwa mencuri ayam akan menghabiskan banyak beras." Setelah beberapa kematian, mereka melarikan diri karena malu. Mata Yangke berkedip dan dia berkata, "Apa yang didapat si Hong Chen? Jika dia tidak mendapatkan sesuatu, bagaimana monster ini bisa terus mengejar dan ingin membunuhnya?" Longjun memandang Yangke dengan arogan dan berkata dengan tidak sabar, "Anda yang mana? Coba tebak, saya juga ingin tahu." Hu Ji-er meliriknya dengan iringan. Longjun dengan cepat menahan sikapnya dan berkata, "Saya tidak begitu tahu, tapi menurut si Hong Chen sendiri, tidak ada apa-apa di sana. Setelah monster itu mengejar mereka, saya juga pergi untuk memeriksanya, dan memang tidak ada apa-apa." Hu Ji-er mencibir, "Tidak mungkin tidak ada apa-apa, itu pasti diambil oleh si Hong Chen. Saya tidak ingin mengeluarkannya lagi." Longjun sedikit mengangguk. "Saya pikir juga begitu, tapi sekarang si Hong Chen tidak menyerahkannya. Sekelompok orang di pavilion surga hanya bisa menghadapi murka monster ini. Suyan tidak ingin murid pavilion surga menderita terlalu banyak korban, jadi dia terpaksa melakukannya. Ditarik ke dalam pertempuran, kemampuan wanita ini jauh lebih tinggi daripada si Hong Chen. Jika dia tidak bergerak, orang-orang itu pasti sudah mati sejak lama. Hanya seorang wanita yang bisa menyelamatkan hari ini, dan itulah si Hong Chen tidak mampu melakukannya." Hu Mi-er tidak menyembunyikan rasa jijiknya sama sekali. "Ya." Longjun mengangguk lagi dan lagi. "Fan Yiki dan saya berpikiran sama. Kami awalnya ingin membantu pavilion surga, tapi si Hong Chen menolak mengakui bahwa dia mengambil sesuatu, dan itu sangat menjengkelkan. Mengapa mereka tidak mengerti? Monster berbentuk kura-kura ini sangat kuat, bahkan Suyan tidak bisa berbuat apa-apa. Selain kombinasi 3 sekte, tidak ada cara untuk melawannya. Namun, jika dia tidak menyebutkan manfaat apa yang diperolehnya dari tempat yang dijaganya, mengapa kami harus membantunya? Orang-orang geng pertempuran darah dan menara Feng Yu tidak akan sebodoh itu. Melawan monster semacam ini dalam keadaan linglung, kami dapat membantu, tapi setidaknya dia harus memberitahu kami apa yang dia dapatkan." Alasan mengapa anggota geng pertempuran darah dan menara Feng Yu menonton dari pinggir lapangan, justru gagasan inilah yang membuat mereka akan membahas harganya. Setelah pavilion surga tidak dapat bertahan lagi. Mata Yangke tertuju pada sosok putih di udara. Kulit Suyan tidak terlalu bagus, seharusnya karena konsumsinya yang besar, tapi hidup dan mati ratusan murid pavilion surga tergantung padanya. Jadi bagaimana dia bisa mundur? Begitu dia mundur, setidaknya puluhan murid pavilion surga akan mati. Karena alasan kenapa monster tersebut kura-kura itu
bergerak lambat adalah karena dia berdiri di udara. Saat ini Suyan menari di udara, sosok anggunnya seperti kupu-kupu yang berterbangan. Dengan menjentikkan jari, beberapa bunga es kecil terbang keluar dan jatuh ke monster berbentuk kura-kura itu. Bunga es itu tumbuh dalam sekejap, masing-masing dengan radius beberapa kaki, dan udara dingin menyebar yang membuat tubuh besar monster tersebut, kura-kura itu tiba-tiba tertutup lapisan es. Sehingga monster itu turun satu tingkat lagi. Namun meskipun serangan yang tak terhitung jumlahnya menimpanya, tetapi hanya beberapa percikan yang memercik ke cangkang kura-kura yang tebal, yang tidak berpengaruh sama sekali. Tapi itu membuat wajah Suyan menjadi semakin pucat. Xiao-Chen, izinkan saya bertanya pada Anda untuk terakhir kalinya. Apa sebenarnya yang Anda ambil? Suyan menatap monster berbentuk kura-kura di bawah dengan matanya yang indah dan bertanya pada si Hongchen yang berdiri di sampingnya tanpa menoleh. Sebelumnya dia akan jatuh. Melihat pemandangan itu, Yang Ke terbang ke tempat Suyan yang akan jatuh, menendang kakinya dengan keras ke tanah dan berlari ke atas seperti anak panah lepas dari busur. Mengulurkan tangannya untuk menangkap Suyan, lalu melengkungkan tubuhnya dan mengangkat Suyan berada di dadanya, menghadap monster berbentuk kura-kura dengan punggungnya. Pada saat ini, waktu seakan-akan membeku. Mata ratusan orang yang tertegun belum juga pulih, dan seruan baru saja keluar dari mulut mereka. Cahaya merah yang ditinggalkan oleh sosok itu belum hilang, mengikuti lintasan cahaya merah. Seseorang dapat dengan jelas melihat dari mana orang ini bergegas keluar, dan dari mana dia melompat untuk menangkap Suyan dan jatuh. Pada saat yang sama, monster besar berbentuk kura-kura berlari ke arahnya seperti kilat, dan kurang dari satu kaki di depan monster berbentuk kura-kura itu, seorang pria dan seorang wanita berpelukan erat. Melihat kedua sosok itu, sepertinya seseorang bisa melihat semacam tekad dan tidak ada keraguan dalam hidup dan mati bersama. Pada saat ini, tatapan Yang Ke dan Suyan bertemu. Jejak keheranan dan keheranan muncul di mata indah Suyan. Tapi hanya sedikit rasa kasihan dan kesedihan di mata Suyan. Penampilan ini membuat hati Suyan bergetar. Tidak ada seorang pun yang pernah memandangnya dengan mata seperti ini. Para tetua memandangnya hanya dengan rasa nyaman dan persetujuan. Teman-teman memandangnya hanya dengan cinta dan rasa hormat. Dan yang lebih muda memandangnya dengan hanya kekaguman. Mungkin beberapa orang akan iri padanya dengan iri saat memandang dirinya sendiri. Tapi ini pertama kalinya dalam hidup Suyan, dia melihat mata yang begitu kasihan dan sedih. Meskipun dia adalah putri surga, tidak ada seorang pun yang berhak memandangnya seperti ini. Apakah dia mengasihani dirinya sendiri? Untuk apa dia berduka? Rasa sakit yang samar ini seperti jarum tajam, menembus tubuh dan pikiran Suyan yang membeku, menyebabkan hatinya sakit. Saat ini, dia sepertinya bisa merasakan mengapa dia sedih, tapi hangat sekali. Tubuh orang ini sangat hangat. Suyan tidak pernah merasakan perasaan hangat seperti itu, seolah-olah seluruh tubuhnya akan meleleh. Dia telah berlatih Ping Xin Ju, membekukan tubuh dan pikiran serta semua emosinya, sehingga di dunianya hanya ada dingin dan tidak ada yang lain. Dingin dan hangat pada mulanya bertolak belakang. Seharusnya saya muak dengan panas terik di tubuhnya. Kenapa sekarang saya punya perasaan berlama-lama? Dipeluk saja olehnya seperti ini, meski laut kering dan berbatuan membusuk, meski langit runtuh, saya bahkan tidak ingin menggerakkan jariku. Tanpa sadar, Suyan meremas erat pakaian Yang Ke dengan tangannya untuk waktu yang lama. Itu Yang Ke! Hu Jie-er berseru. Dia tidak menyadari kapan Yang Ke bergegas keluar, dan dia juga terkejut dengan metode mengejutkan yang digunakan Suyan tadi. Saat dia bereaksi, tidak ada jejak Yang Ke di sekitarnya. Hu Mei-er menutup mulutnya, menahan teriakannya.
matanya bergetar hebat dan melihat ke depan monster berbentuk kura-kura itu karena takut melihat pemandangan yang tidak ingin dia lihat. Mencari kematian. Long Jun mendengus dingin. Saat berikutnya, monster berbentuk kura-kura beku itu menghantam punggung melengkung Yang Ke. Meskipun Yang Ke mencoba yang terbaik untuk membelokkan tubuhnya ketika dia melompat, membuat beberapa gerakan mengelak. Tapi sekarang kekuatannya terlalu rendah. Dia tidak bisa terbang sama sekali, dan dia menggunakan kekuatan ke atas untuk meredakan dampak menabrak tubuh Suyan. Alhasil, tubuh kedua orang tersebut nyaris membeku di udara dalam sekejap. Jadi tabrakan ini tidak bisa dihindari. Saat monster berbentuk kura-kura itu bersentuhan dengan Yang Ke, punggungnya yang melengkung juga bergerak maju, menggunakan waktu penyangga yang kecil ini untuk meminimalkan kerusakannya. Dengan suara benturan, Yang Ke dan Suyan seperti peluru. Mereka langsung terlempar terbang keluar hingga puluhan kaki jauhnya. Sebelum perlahan jatuh ke tanah, keduanya berpelukan dan berguling seperti labu. Setelah berguling lebih dari 10 kaki, kekuatan tumbukan pada tubuhnya berangsur-angsur menghilang dan akhirnya berhenti. Yang Ke merasa malu, wajahnya seperti kertas emas. Tapi Suyan yang terdesak di bawahnya tidak terluka, kecuali pakaian putihnya sedikit kotor dan rambutnya banyak berantakan. Seteguk darah muncrat dan Yang Ke hampir kehilangan seluruh kekuatan di tubuhnya, membawa kepalanya di dada Suyan yang membuat mata indah Suyan bergetar dan hatinya yang jarang berombak tidak bisa lagi tenang saat ini. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan dengan lembut meletakkannya di kepala Yang Ke, seperti membelai, seperti menghibur, tanpa bergerak. Saat terjatuh tadi, Yang Ke menggunakan tubuhnya untuk melindunginya. Hampir semua sisa dampaknya diserap oleh tubuhnya sendiri, dan tubuh Suyan bahkan tidak menyentuh tanah. Pada saat yang sama, monster berbentuk kura-kura beku itu mengeluarkan raungan, membuat jurang yang dalam di tanah, dan meluncur sejauh beberapa puluh kaki sebelum perlahan berhenti, menetap di Yang Ke yang tidak jauh dari Suyan. Saat ini ada keheningan di dunia dan semua orang menahan nafas, menatap kosong ke arah pria dan wanita yang jatuh ke tanah dan berpelukan erat. Di waktu normal, hal semacam ini mungkin akan menimbulkan kemarahan publik yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada pria yang bisa begitu sembrono terhadap Suyan. Setiap inci kulitnya suci dan mulia. Bahkan dunia hanya bisa memandangnya dan hanya bisa melihatnya dari kejauhan dan tidak menodainya. Namun saat ini tidak hanya ada seorang pria yang berbaring di atas tubuhnya. Pria itu bahkan membenamkan kepalanya di dada Suyan, mencium wangi tubuhnya dan merasakan kelembutannya. Meski begitu, tidak ada yang mengira ada yang salah. Bisakah Anda marah pada orang mati? Apa gunanya marah pada orang yang sudah mati? Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Suyan. Inilah momen indah yang harus dia nikmati sebelum mati. Sekarang semua orang merasa bahwa di bawah pengaruh kekerasan semacam itu, Yang Ke pasti akan mati. Hanya si Hong Chen, matanya memerah saat melihat pemandangan ini. Terakhir kali dia melihat Yang Ke bermain dengan tangan Suyan. Tangan cantik gadis itu telah membuatnya cemburu dan itu melekat di benaknya seperti mimpi buruk. Setiap kali dia memikirkannya, hatinya sakit. Tapi kali ini, bagaimana dia bisa menanggungnya? Kebencian dan kemarahan si Hong Chen melonjak seperti banjir yang menghancurkan, hampir membuatnya kehilangan akal sehatnya. Menatap mata Yang Ke, niat membunuh yang kental tersebar tanpa henti. Suyan yang terbaring di bawah Yang Ke perlahan mengangkat matanya dari jarak ratusan kaki dan memberinya tatapan dingin. Si Hong Chen gemetar dan tiba-tiba terbangun. Melihat ke bawah lagi penuh dengan kekesalan dan penyesalan. Jika saya yang baru saja menyelamatkan Suyan, bukankah sayalah yang menikmati hal semacam ini sekarang? Dengan kekuatannya sendiri, biarpun dia terkena monster berbentuk kura-kura itu, dia pasti tidak akan mati. Paling-paling dia akan terluka parah. Menukarkan tubuh yang terluka parah untuk kebaikan Suyan. Tidak peduli seberapa hebat biaya kesempatan ini. Mengapa? Mengapa saya tidak bereaksi saat itu?
Mengapa saya hanya tenggelam dalam bayangan Suyan pada saat itu dan mengabaikan krisisnya sendiri? Mengapa orang ini tidak terpengaruh oleh bayangan ilusi itu? Kesempatan luar biasa ini dilewatkan dengan sia-sia. Saat ini angin bertiup dan dunia suram, menyisir rambut indah Suyan, menyisir jubah Yangke. Berdengung ditiup angin kencang, tidak ada yang berani melangkah maju, dan semua orang berhenti di tempatnya. Suyan menatap langit yang kacau dengan matanya, dan bersenandung lembut dari mulutnya, yang tidak dapat didengar oleh orang lain. Hanya saja itu masuk ke telinga Yangke. Nyanyiannya sangat halus, dengan sedikit kerinduan dalam dinginnya. Diiringi nyanyian, tangannya menepuk kepala Yangke berulang kali, seperti seorang ibu yang teliti membujuk anaknya untuk tidur. Di sampingnya, monster besar berbentuk kura-kura itu mengangkat kaki depannya. Wajah ganas itu membeku di dalam es. Seolah-olah Suyan dan Yangke dibawa akan diinjak-injak menjadi daging kapan saja. Ini adalah pemandangan yang indah, tetapi mengungkapkan keindahan yang menyedihkan. Setelah menyanyian sebuah lagu, Suyan menghentikan gerakannya, menghela nafas, angin harum meniup rambut pelipis Yangke, dan berkata dengan lembut, "Ketika Anda pulih, bangunlah." "Lagu apa ini?" Yangke bergerak, dia tidak bergerak, hanya suara samar yang terdengar, dan suaranya lemah, tidak palsu. Suyan terdiam lama sebelum dia membuka mulutnya dan berkata, "Saya tidak tahu, saya memiliki lagu itu dalam ingatan saya." Suyan meliriknya dengan acuh tak acuh, dan semua emosi di matanya menghilang saat ini, hanya menyisakan rasa dingin yang menusuk tulang. Yangke menghela nafas sedikit, mengetahui bahwa kakak perempuan senior ini telah dengan paksa meredakan riak di hatinya. Membiarkan telaga hati itu kembali tenang. Mengulurkan tangannya, dia memberi isyarat padanya. Suyan menyerahkan tangan kecilnya dan dengan teriakan Yangke, dia perlahan berdiri. Mengusap rambut hitam berantakan di sekitar wajah, jepitkan di belakang telinga Suyan saat ini. Meskipun dia tertutup debu dan rambutnya sedikit acak-acakan, yang tetap tidak berubah adalah aura suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Bagaimana mungkin? Suara terkejut akhirnya terdengar dan kemudian mereka semua bergabung bersama dan semua orang memandang Yangke dengan tidak percaya. Pria yang mereka pikir pasti akan mati, saat ini dia benar-benar berdiri dengan sempurna. Meskipun terlihat suram dan sunyi, tidak ada rasa takut sama sekali terhadap nyawanya. Apakah tubuhnya terbuat dari besi? Bertahan dari tabrakan seperti itu, tapi masih belum mati. Di sisi king pertarungan darah, Long Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Hujair dan Humair juga tidak bisa menahan nafas dan terengah-engah. Ada senyum lega di wajah Humair. Dengan air mata di sudut matanya, dia bergumam tanpa sadar. "Bagus sekali, bagus sekali." Saat dia berbicara, dia menutup mulutnya dan mulai tersedak. Hujair tertegun sejenak dan mengulurkan tangan untuk menyeka sudut matanya, di mana air mata juga mengalir. Apa yang terjadi? Hujair tercengang saat itu juga, meskipun dia tidak membenci Yangke sekarang. Tapi dia khawatir dan gugup dengan adegan mendebarkan tadi. Tetapi Hujair tahu bahwa kebanyakan orang merasakan hal yang sama dengannya dan tidak ada yang akan acuh tak acuh. Tetapi saya tidak akan menangis kegirangan karena seorang pria yang tidak saya kenal. Dengan baik lolos dari kematian, bukan? Terlebih lagi, meskipun dia tidak membenci Yangke sekarang, dia juga tidak menyukainya. Melihat saudara perempuannya sendiri, Hujair hampir dapat dengan jelas merasakan kelegaan dari beban berat di hatinya. Kemudian relaksasi setelah ketegangan yang sangat besar. Begitulah, jejak kelegaan muncul di mata Hujair, serta sedikit kebingungan. Di gedung angin dan hujan, mata Fang Ziki bersinar dan dia berkata, "Saudari Junior Du, dia belum mati." Du Yisuang tersipu gembira, menepuk dadanya dan berkata, "Saya baru saja terkejut
Sayang sekali jika dia mati. Orang ini tidak jahat. Di sisi murid pavilion surga, si Hong Chen tampak malu. Matanya kehilangan pandangan. Dia patah hati karena dia tidak memanfaatkan kesempatan itu sekarang. Dan dia bahkan lebih iri dengan ketampanan Yang Ke. Dia seperti seorang jenderal yang kalah dalam pertempuran besar dan kehilangan kemampuan. Mata Lan Clody bersinar dengan kemegahan saat dia melihat ke arah Yang Ke. Dia terluka dalam pertarungan dengan monster berbentuk kura-kura tadi, dan pakaian bersihnya juga ternoda oleh darahnya sendiri. Payudaranya naik turun dengan keras, dan pria dan wanita dengan wajah tenang penuh dengan emosi. Sosok yang menentang kematian, sepertinya bukan apa-apa. Demi menyelamatkan Suyan tanpa ragu, jelas situasi seperti ini meninggalkan kesan mendalam di hati hampir setiap wanita yang melihat adegan ini. Lan Clody tidak terkecuali. Jika ada orang yang rela mengorbankan nyawanya demi dirinya sendiri, meski kekuatannya lebih rendah, apa masalahnya? Permintaan seorang wanita terkadang sangat besar, terkadang sangat kecil. Begitu kecil sehingga hanya dengan perkataan atau tindakan biasa saja dapat membuka hatinya dan menjaga sosok serta penampilannya di dalam hatinya. Jadi betapa bahagianya jika wanita yang berdiri di bawah monster itu adalah dirinya sendiri. Tapi ketika dia memikirkan sikapnya terhadapnya sebelumnya, jejak kesedihan muncul di mata Lan Clody dan dia terus tersenyum kecut. Apakah Anda masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Yang Ke memandang Suyan dan bertanya di sisi monster itu. Tidak lagi. Suyan menggelengkan kepalanya perlahan. Kita harus segera pergi. Vitalitas monster ini sangat kuat. Saya hanya bisa membekukannya untuk setengah cangkir teh. Jika saya tidak pergi sekarang, itu akan terlalu buruk. Kemana kita akan pergi? Yang Ke terkekeh. Sebelumnya dia mengejar si Hong Chen, tapi sekarang saya takut dia akan mengejar Anda. Kecuali Anda pergi dari sini, dia tidak bisa lari sama sekali. Tapi murid-murid pavilion surga menderita, kata Suyan. Itu bukan salah Anda, jadi apa yang harus Anda tanggung? Yang Ke mengerutkan kening, nadanya sedikit galak. Anda terlalu lelah untuk menjadi kakak perempuan. Suyan memandang Yang Ke karena terkejut. Dia mencaci dirinya sendiri. Beraninya dia menegur dirinya sendiri. Bahkan para tetua di pintu tidak pernah menegur diri mereka sendiri. Tapi Suyan tidak merasa kesal sama sekali. Dia juga tidak bisa memikirkan bantahan. Lihatlah keadaan para murid surga tinggi saat ini. Yang Ke menoleh ke belakang dan banyak murid surga tinggi terengah-engah. Tetapi kebanyakan dari mereka duduk bersila di tanah dan meluangkan waktu untuk pulih. Bahkan jika Anda pergi, bisakah Anda menjamin para monster membiarkan mereka pergi? Tanpa Anda, mereka akan mati lebih cepat. Lalu, bagaimana menurutmu? Suyan bertanya. Bunuh. Yang Ke menyeringai. Senyuman itu mempengaruhi luka di tubuhnya dan keringat dingin muncul di dahinya. Bunuh? Suyan terkejut. Dia tidak menyangka nafsu makan Yang Ke begitu besar di depan monster seperti itu. Ketika keduanya berbicara, tiba-tiba ada suara keluar dari es monster di depannya, dan Suyan berubah di depannya. Mengapa begitu cepat? Sudah terlambat. Yang Ke juga sangat menentukan orang. Dengan lambaian tangannya, Yang Ke berkata kepada Suyan, mundur. Lagi pula saya harus mencobanya. Jika saya benar-benar tidak bisa membunuhnya, kita tidak bisa lari terlambat. Pergerakan es pecahnya menjadi semakin keras. Monster berbentuk kura-kura yang membeku di dalamnya. Sekarang dia telah memalingkan mata merahnya. Jelas di matanya, Yang Ke dan Suyan sekecil semut. Menjauh. Melihat Suyan tidak bergerak, Yang Ke tidak bisa menahan diri untuk menoleh dan meraung. Tubuh Suyan gemetar dan tanpa alasan dia mengambil langkah dengan patuh dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama murid-murid pavilion surga yang terluka mundur. Jelas Yang Ke tidak ingin melakukan kesalahan. Jadi dia berdiri di depan monster berbentuk kura-kura itu.
Tubuhnya yang agak kurus terlihat di mata semua orang, tapi dia tampak seperti raksasa dengan kepala di langit dan kaki di tanah. Dia di sana ingin memblokir keagungan monster itu, memblokir tubuh besarnya dan memblokir semua angin dan hujan. Tangan kanannya bergerak perlahan, gerakan yang sangat lambat, gerakan yang mematahkan persepsi visual semua orang. Jelas tidak ada apa-apa di tangannya, tetapi pada saat ini, semua orang tampak seperti sedang memegang palu godam 10.000 kilo di tangan kanannya, dan dia mengayunkannya dengan seluruh kekuatannya. Segera suara retakan tulang datang dari sana. Sementara itu, bintang-bintang kecil bersinar. Momentum mengerikan muncul dari posisi Yangke. Angin menderu, jubahnya bergetar, dan rambut hitamnya berayun dan menari. Raungan Yangke juga keluar. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaum dan meneriakkan kata demi kata. 3 murid sekte. Tangan kanan akhirnya terangkat, diiringi suara gemuruh. Dia mengepalkan tinjunya. Kemudian sebuah cahaya bersinar, dan posisi Yangke berdiri tampak seperti langit berbintang yang indah. Saat cahaya bintang mengalir, tangan kanannya juga bergerak inci demi inci di belakangnya. Setiap kali dia bergerak, kekuatan yang dibawanya menjadi lebih kuat, seolah-olah dia sedang mengumpulkan energi. Jika Anda tega, Yangke hampir menangis, mencoba mengendalikan energi yang meledak dari tinjunya, mencegahnya mengalir keluar dan masih meneriakkan kata demi kata. Seni bela diri macam apa ini? Wajah Wang Ziki berubah drastis. Meskipun jaraknya ratusan kaki, dia masih bisa merasakan kerusakan besar yang terkandung dalam pukulan itu. Dengan kekuatannya di alam asal sejati, terlebih lagi, pukulan seperti itu hanya mendapatkan momentum dan tidak terlalu mengenainya. Tapi mengumpulkan momentum memiliki kekuatan seperti itu, jika sudah waktunya untuk bertarung, seberapa besar dampak pukulannya? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.